Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Aulia Syifa akan menjelaskan materi selanjutnya dari mata kuliah Statistika Matematika mengenai estimasi titik, yaitu metode estimasi Bayes. Estimasi Bayes digunakan jika parameter yang ingin diestimasi memiliki suatu prior distribution atau asumsi mengenai distribusi sebelumnya. Masalah utama dalam estimasi Bayes adalah bagaimana melakukan kombinasi. Nah, di dalam estimasi Bayes, terdapat parameter theta diasumsikan mempunyai distribusi tertentu yang disebut prior distribution. Selanjutnya, terdapat nilai statistik W sama dengan U X1, X2 sampai dengan Xn dengan distribusi tertentu. Kemudian, ditentukan distribusi parameter theta jika diberikan W yang disebut posterior distribution. Kemudian ditentukan estimator theta topi yang merupakan nilai harapan parameter theta jika diberikan W tertentu. Secara umum, jika H theta adalah nilai distribusi prior dari theta pada theta, dan kita ingin mengkombinasikan informasi yang disampaikan dengan bukti sampel langsung tentang theta, yaitu nilai dari suatu statistik W sama dengan U X1, X2 sampai dengan Xn, maka kita tentukan distribusi posteriornya itu melalui rumus ini, di mana Fw dengan syarat theta itu adalah nilai distribusi sampling dari W jika diberikan theta sama dengan theta. Kemudian F theta W ini adalah nilai distribusi bersama dari theta dan W. Kemudian Gw ini adalah nilai distribusi marginal dari W. Nilai harapan bersyarat dari parameter theta jika diberikan W sama dengan W yang didasarkan pada distribusi posterior merupakan nilai estimasi parameter. Jadi, rumus distribusi posterior ini merupakan perluasan dari teorema Bayes, sehingga metode estimasi ini disebut estimasi Bayes. Nah, berdasarkan rumus ini, maka estimasi Bayes dapat ditentukan dengan langkah-langkah. Di antaranya yang pertama, kita menentukan distribusi sampling W jika diberikan theta sama dengan theta, yaitu ini F W dengan syarat theta. Nah, yang kedua, kita menentukan distribusi prior dari parameter theta pada theta, yaitu ini H theta. Kemudian langkah selanjutnya menentukan distribusi bersama dari theta dan W, yang ini yaitu F theta W, di mana F theta W ini yaitu H theta, distribusi priornya itu dikali dengan Fw dengan syarat theta, yaitu nilai distribusi sampling W jika diberikan theta sama dengan theta. Nah, kemudian kita menentukan distribusi marginal W-nya, yaitu ini Gw-nya. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan distribusi posteriornya dari theta, yaitu pi theta dengan syarat W. Nah, langkah terakhir yaitu kita menentukan nilai harapan bersyarat parameter theta jika diberikan W sama dengan W, yaitu ekspektasi theta dengan syarat W. Nah, itu merupakan 6 langkah untuk menentukan estimasi Bayes. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang tadi sebelumnya saya jelaskan.
Nah, selanjutnya terdapat contoh jika X peubah acak binomial dan distribusi prior dari θ adalah distribusi beta dengan diberikan nilai alfa dan beta, maka distribusi posterior dari θ jika diberikan X sama dengan X adalah suatu distribusi beta dengan parameter-parameter X plus alfa dan N minus X plus beta. Untuk θ sama dengan θ, nah penyelesaiannya berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, ditentukan distribusi sampling, dalam hal ini adalah X sama dengan X jika diberikan θ sama dengan θ sebagai berikut. Fx dengan syarat θ sama dengan kombinasi N, yaitu kombinasi di mana N kombinasi X, θ pangkat X, 1 minus θ pangkat N minus X untuk X 0, 1 sampai dengan N. Nah, kemudian ditentukan distribusi prior dari parameter θ pada θ, distribusi beta dengan diberikan nilai parameter alfa dan beta, yaitu Hθ sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dikali dengan θ pangkat alfa minus 1 dikali dengan 1 minus alfa pangkat beta minus 1 untuk θ-nya di antara 0 sampai 1 dan 0 untuk θ yang lain. Nah, berdasarkan dua fungsi distribusi di atas, yang di atas ini dengan slide sebelumnya itu, ditentukan distribusi bersamanya dari θ dan X sebagai berikut. F θ X sama dengan Hθ dikali dengan Fx θ, sehingga diperoleh yang Hθ tinggal disubstitusikan, yaitu gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta dikali dengan θ pangkat alfa minus 1 dikali dengan 1 minus θ pangkat beta minus 1 H θ dikali dengan Fx dengan syarat θ ini, yaitu N kombinasi X dikali θ pangkat X dikali dengan 1 minus θ pangkat N minus X. Nah, kemudian diperoleh N kombinasi X gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta dikali dengan θ pangkat X plus alfa minus 1. Ini yang θ-nya digabungkan menjadi seperti ini, θ pangkat X plus alfa minus 1, dan 1 minus θ-nya itu digabungkan menjadi 1 minus θ pangkat N minus X plus beta minus 1. Nah, fungsi ini berlaku untuk θ yang di mana intervalnya itu antara 0 sampai 1 dan X sama dengan 0, 1 sampai dengan N. Sementara untuk θ dan X yang lain, maka F θ X-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya ditentukan distribusi marginal dari X sebagai berikut. Dx-nya itu integral dari 0 sampai 1 N kombinasi X gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta dikali dengan θ pangkat X plus alfa minus 1 dikali dengan 1 minus θ pangkat N minus X plus beta minus 1 d θ. Nah, ini merupakan hasil dari slide sebelumnya dan diintegralkan untuk menentukan distribusi marginalnya. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini yaitu N kombinasi X gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta, ini dapat dikeluarkan karena merupakan konstanta, sehingga
menjadi N kombinasi X gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta dikali dengan integral dari 0 sampai 1 theta x plus alfa minus 1 minus theta pangkat n minus x plus beta minus 1 d theta. Nah, ini merupakan selanjutnya diperoleh seperti ini. N kombinasi X gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta ini turun. Nah, kemudian hasil integralnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan rumus dari fungsi beta, fungsi distribusi beta menghasilkan gamma alfa plus X dikali dengan gamma n minus X plus beta dibagi dengan gamma n plus alfa plus beta, dimana ini berlaku untuk X sama dengan 0, 1 sampai dengan n. Nah, kemudian ditentukan distribusi posterior dari theta jika diberikan X sama dengan X sebagai berikut. Pi theta dengan syarat X sama dengan F theta X dibagi dengan Gx. Nah, hasil dari slide sebelumnya tinggal disubstitusikan sehingga menghasilkan yang ini N kombinasi X-nya itu dapat dicoret, kemudian gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta itu juga dapat dicoret, sehingga menghasilkan gamma N plus alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa plus X kali gamma N minus X plus beta dikali dengan theta pangkat X plus alfa minus 1 dikali dengan 1 minus theta pangkat N minus X plus beta minus 1, dimana fungsi ini berlaku untuk theta yang intervalnya itu dari 0 sampai 1 dan pi theta dengan syarat X sama dengan 0 untuk theta yang lain. Ini berarti bahwa distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter-parameter X plus alfa dan N minus X plus beta. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Sebelum menentukan estimator dari theta, yaitu theta topi di slide sebelumnya itu, sebelumnya untuk menentukan nilai harapan dari distribusi posterior, perlu diingat bahwa jika variabel acak X berdistribusi beta dengan parameter alfa dan beta, maka nilai harapannya adalah EX sama dengan alfa dibagi dengan alfa plus beta. Nah, untuk buktinya itu menggunakan ini, yaitu mu sama dengan EX sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Nah, kemudian itu diketahui interval tetanya itu dari 0 sampai 1 sehingga diperoleh 0 sampai 1 X gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa gamma beta dikali dengan X pangkat alfa minus 1 dikali dengan 1 minus X pangkat beta minus 1 dx. Nah, yang integral min tak hingga sampai alfa dan integral beta sampai tak hingga ini 0, menghasilkan 0. Nah, kemudian gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta ini dapat dikeluarkan karena merupakan konstanta dikali dengan integral dari 0 sampai 1 X
pangkat alfa plus 1 minus 1, di sebelumnya itu X-nya digabungkan, kemudian dikali dengan 1 minus X pangkat beta minus 1 dx. Nah, ini merupakan fungsi beta, sehingga menghasilkan gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa kali gamma beta dikali dengan hasil dari fungsi beta, yaitu gamma alfa plus 1 dikali gamma beta dibagi dengan gamma alfa plus beta plus 1. Nah, kemudian menghasilkan gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta dikali dengan alfa kali gamma alfa kali gamma beta dibagi alfa plus beta dikali gamma alfa plus beta. Nah, yang ini merupakan rumus dari gamma, yaitu gamma alfa sama dengan alfa minus 1 faktorial, sehingga menghasilkan alfa dibagi alfa plus beta. Nah, ini merupakan buktinya. Nah, selanjutnya terdapat contoh jika X peubah acak binomial dan distribusi prior dari theta adalah distribusi beta dengan diberikan nilai alfa dan beta, maka distribusi posterior dari theta jika diberikan X sama dengan X adalah suatu distribusi beta dengan parameter-parameter X plus alfa dan N minus X plus beta. Untuk theta sama dengan theta, nah penyelesaiannya berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, ditentukan distribusi sampling, dalam hal ini adalah X sama dengan X jika diberikan theta sama dengan theta sebagai berikut. Fx dengan syarat theta sama dengan kombinasi N, yaitu kombinasi di mana N kombinasi X, theta pangkat X 1 minus theta pangkat N minus X untuk X 0, 1 sampai dengan N.
Nah, selanjutnya ditentukan distribusi marginal dari X sebagai berikut. Dx-nya itu integral dari 0 sampai 1 N kombinasi X gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta dikali dengan theta pangkat X plus alfa minus 1 dikali dengan 1 minus theta pangkat N minus X plus beta minus 1 d theta. Nah, ini merupakan hasil dari slide sebelumnya dan diintegralkan untuk menentukan distribusi marginalnya. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini yaitu N kombinasi X gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta. Ini dapat dikeluarkan karena merupakan konstanta sehingga menjadi N kombinasi X gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta dikali dengan integral dari 0 sampai 1 theta X plus alfa minus 1 1 minus theta pangkat N minus X plus beta minus 1 d theta. Nah, ini merupakan selanjutnya diperoleh seperti ini. N kombinasi X gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta ini turun. Nah, kemudian hasil integralnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan rumus dari fungsi beta, fungsi distribusi beta menghasilkan gamma alfa plus X dikali dengan gamma N minus X plus beta dibagi dengan gamma N plus alfa plus beta, di mana ini berlaku untuk X sama dengan 0, 1 sampai dengan N. Nah, kemudian ditentukan distribusi posterior dari theta jika diberikan X sama dengan X sebagai berikut. Pi theta dengan syarat X sama dengan F theta X dibagi dengan Gx. Nah, hasil dari slide sebelumnya tinggal disubstitusikan sehingga menghasilkan yang ini N kombinasi X-nya itu dapat dicoret, kemudian gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta itu juga dapat dicoret, sehingga menghasilkan gamma N plus alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa plus X kali gamma N minus X plus beta dikali dengan theta pangkat X plus alfa minus 1 dikali dengan 1 minus theta pangkat N minus X plus beta minus 1, dimana fungsi ini berlaku untuk theta yang intervalnya itu dari 0 sampai 1 dan pi theta dengan syarat X sama dengan 0 untuk theta yang lain. Ini berarti bahwa distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter-parameter X plus alfa dan N minus X plus beta.
Nah, dengan demikian untuk bukti variansinya itu varian X sama dengan EX min EX kuadrat sama dengan EX kuadrat min 2XEX plus EX kuadrat sama dengan EX kuadrat min 2EX kali EX plus EX kuadrat, sehingga menghasilkan EX kuadrat min EX pangkat 2 EX kuadrat dikuadratin. Nah, sehingga tinggal disubstitusikan dari hasil yang sudah ditemukan sebelumnya untuk EX kuadratnya, yaitu alfa kali alfa plus 1 per dibagi dengan alfa plus beta dikali alfa plus beta plus 1 dikurangi dengan EX-nya, yaitu alfa dibagi dengan alfa plus beta dikuadratkan. Kemudian 1 per alfa plus beta ini dapat dikeluarkan, sehingga dikali dengan alfa kuadrat plus alfa dibagi dengan alfa plus beta plus 1 dikurangi alfa kuadrat dibagi dengan alfa plus beta. Nah, diperoleh sama dengan 1 dibagi alfa plus beta, disamakan penyebutnya sehingga menghasilkan alfa kuadrat plus alfa dikali dengan alfa plus beta dikurangi dengan alfa kuadrat dibagi alfa plus beta plus 1 dibagi dengan alfa plus beta, alfa kuadrat dikali dengan alfa plus beta plus 1 dibagi dengan alfa plus beta plus 1 dikali dengan alfa plus beta. Nah, kemudian diperoleh sama dengan 1 dibagi dengan alfa plus beta dikali dengan, sehingga jika diuraikan yang sebelumnya itu nanti menghasilkan alfa kali beta. Nah, kemudian menghasilkan untuk variansinya itu diperoleh alfa beta dibagi dengan alfa plus beta plus 1 dikali dengan alfa plus beta kuadrat. Nah, ini merupakan bukti dari bukti untuk variansinya. Selanjutnya, untuk contoh aplikasi numeriknya dapat dilihat pada buku Friend and Walpole halaman 306 sampai 311. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.